Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama dalam pembelajaran bahasa Arab secara daring ini. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi, sama-sama sharing ilmu, belajar bersama-sama tentang suatu teks dalam bahasa Arab, yaitu teks recon. Sebetulnya teks recon ini dalam pembelajaran bahasa pastinya selalu ada. Dalam pelajaran bahasa Indonesia pun ada, dalam pelajaran bahasa Inggris pun ada recon teks. Karena memang ini sama membahas tentang suatu bahasa, cuman istilahnya saja yang berbeda. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya an-nasus sirdiyu at-tidadiyu, ya sebetulnya itu harus an-nasus sirdiyu at-tidadiyu. Nah, silahkan sama-sama simak. Jangan lupa niat karena Allah, mencari ilmu. Baiklah, supaya waktu kita efisien, langsung saja diperhatikan dan dipahami ya. Apa itu teks recon? Teks recon adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan untuk memberi informasi atau menghibur pembacanya atau bisa keduanya. Artinya, dengan teks recon ini penulis memberikan informasi kepada pembaca atau juga bisa menghibur atau bisa keduanya, bisa memberikan informasi sekaligus menghibur pembaca. Ya, jadi teks recon itu menceritakan masa lalu yang sudah terjadi. Makanya menggunakan fi'il madi. Minggu-minggu kemarin kan sudah kita bahas bagaimana cara penulisan fi'il madi. Karena fi'il madi itu berhubungan dengan masa lalu atau past tense kalau dalam bahasa Inggris. Yang menceritakan misalkan pergi ke suatu tempat, kemudian melakukan apa saja. Nah, itu semuanya dituangkan dalam teks recon. Nah, apa saja unsur-unsur teks recon ini? Ada 3 unsurnya. Yang pertama al-ittijah, kemudian yang kedua al-ahdas, yang ketiga at-ta'liq. Nah, al-ittijah ini merupakan paragraf pembuka. Paragraf pembuka sekurang-kurangnya ada 3 unsur. Yang pertama man, siapa? Yang kedua mata, kapan? Yang ketiga aina, di mana? Jadi ada 3 unsur yang harus ada dalam paragraf pembuka. Siapa yang terlibat, kemudian waktunya kapan, kemudian di mana terjadi kejadian tersebut, di mana. Nah, seperti itu. Yang kedua ada al-ahdas. Al-ahdas ini merupakan paragraf tentang kejadian. Paragraf tentang kejadian. Jadi si penulis mulai menceritakan kejadian apa saja yang terjadi di sana. Setelah mengenalkan siapa, kapan dan di mana, langsung penulis menuliskan kejadian apa saja. Yang terakhir ditutup dengan at-ta'liq. At-ta'liq ini merupakan paragraf penutup atau juga komentar. Bisa diisi dengan komentar dari penulis dan lain sebagainya. Lihat pengertiannya, at-ta'kid minal ahdas as-sabiqah. Penguat daripada kejadian-kejadian yang sudah dipaparkan. Itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, paragraf pembuka ini disebut orientation, paragraf kejadian disebut events, dan paragraf penutup disebut reorientation. Gitu, supaya lebih paham kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya berikut ini. Nah, ini contohnya. Lahidil misal at-tali. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama ini unsur-unsurnya, unsur-unsur yang tadi. Kejadiannya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa lebih kejadiannya itu. Yang pertama paragraf pembuka. Coba lihat. Saparot Zahroh ma'a walidayha ilal mamlakah Arabiyah as-Saudiyah bi syahri Juli al-madha li ada'il hajj. Zahroh berangkat dengan orang tuanya ke Arab, ke Saudi Arabia pada bulan Juli lalu untuk melaksanakan ibadah haji. Coba tadi kan diingat-ingat kembali bahwa dalam paragraf pertama ini harus ada 3 unsur, siapa, kapan dan di mana. Ini sudah masuk loh. Siapa? Zahroh. Kapan? Bulan Juli yang lalu. Di mana? Di negara Arab atau di Arab Saudi. Sudah ada ya, sudah cumpon syaratna namun kata bahasa Sunda mah. Sudah memenuhi kriteria. Yang selanjutnya penulis langsung ke paragraf kedua, yaitu tentang events atau kejadian-kejadian. Di sini ada 3 kejadian yang diceritakan oleh penulis, yaitu irtada siyabal ihram, kemudian Zahroh itu memakai pakaian ihram, niat haji, kemudian menghadap ke Mekah, ke Ka'bah, kemudian tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Itu kejadian pertama. Langsung menceritakan kejadian kedua di paragraf ketiga. Itu setelah itu Zahroh lalu pergi ke Mina, kemudian melempar jumroh, lalu pergi ke Arafah dan sholat duhur dan asar di Arafah.
Masih menceritakan kejadian lagi, penulis itu menceritakan Zahroh itu lalu bermalam di Muzdalifah, kemudian pergi lagi ke Mina untuk melontar jumroh, kemudian menyembelih udhiyah atau hewan kurban. Nah seperti itu. Setelah penulis menceritakan siapa, di mana dan kapan, kemudian menceritakan kejadian-kejadian yang sudah dilampaui, maka penulis mengakhiri tulisannya dengan komentar ini, ittaba'at kulla tartibil hajj bisurur wa sa'urat bisa'adah. Zahroh mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan ibadah haji, tata cara ibadah, pelaksanaan ibadah haji dengan gembira, dan Zahroh merasa bahagia. Nah ini disebutnya at-ta'liq atau komentar terakhir. Itu ya, sudah paham? Jadi ada paragraf pertama, ada paragraf kedua, ada paragraf ketiga. Di paragraf kedua bisa berisi 1, 2 bahkan lebih kejadian-kejadian. Itulah contoh dari teks recon. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, dan selalu menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diterima juga bisa diamalkan kepada orang lain. Mudah-mudahan berkah. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.